Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali dengan saya, Deni Hartanto. Saya dari mahasiswa Universitas Muhammadiyah Cirebon. Saya dari semester 4 Manajemen Reguler. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas salah satu hadis tentang tauhid, yaitu hadis dari Bukhari nomor 7372 yang berbunyi Falyakun awwala ma tad'uhum illa ayyuwahidullaha ta'ala. Berikut adalah penjelasannya. Berikut adalah arti dari hadis yang tadi saya bacakan. Maka hendaklah yang pertama kali engkau serukan kepada mereka adalah agar mereka tauhidkan Allah. Hadis riwayat Bukhari nomor 7372. Nah, ketahuan tersebut banyak sekali tujuannya. Yang pertama ada tujuan penciptaan manusia. Tauhid merupakan tujuan penciptaan manusia, artinya Allah Ta'ala menciptakan manusia untuk mewujudkan dan merealisasikan tauhid. Tauhid adalah tujuan penciptaan kita di kehidupan ini. Allah Ta'ala tidaklah menciptakan sekadar main-main saja atau sia-sia. Tidak ada tujuan atau tidak ada perintah dan larangan. Akan tetapi Allah Ta'ala menciptakan kita untuk satu tujuan yang mulia, yaitu untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid adalah kewajiban pertama bagi seorang mukallaf yang telah terkena kewajiban syariat. Jadi kewajiban pertama kali bagi manusia yang masuk Islam adalah tauhid. Demikian juga materi pertama kali yang kita disampaikan kepada mereka adalah tentang tauhid. Ketauhidan akan senantiasa Ta'ala. Keistimewaan tauhid lainnya adalah bahwa Allah menjamin terjaganya tauhid dan agama ini. Tauhid akan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keistimewaan tauhid lainnya adalah bahwa Allah Ta'ala menjamin terjaganya tauhid dan agama ini. Dalam banyak tempat ditulis tauhid merupakan kata benda kerja, verbal noun, sebuah derivasi atau tasrif dari kata-kata wahid yang artinya satu atau esa. Maka makna harfiah tauhid adalah menyatukan atau memisahkan. Pada bagian ini hanya membahas implikasi tauhid atau paham keesaan Allah terhadap persoalan ekonomi. Satu hal yang perlu dicatat sebagaimana dijelaskan di bagian akhir pembahasan ini, pakar dan ahli ekonomi Islam tidak berbeda pendapat dalam menentukan tauhid sebagai asas atau prinsip ekonomi Islam. Bahkan dalam seorang pakar akuntansi syariah, Profesor Sofyan Shafri Harhab kerap mengatakan bahwa ekonomi Islam itu hakikatnya adalah sebuah aktivitas yang membawa Tuhan di dalam kehidupan ekonomi dan bisnis. Ayat-ayat Al-Quran yang telah dikutip di atas menegaskan bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa dan juga sebagai milik atau pemilik atas apa yang ada di langit dan apa yang di bumi. Jika Allah sebagai pemilik, maka dalam perspektif ekonomi Islam, manusia bukanlah pemilik sejati. Manusia tetap lebih makhluk dengan segala potensi yang dimilikinya. Demikian Allah, atau diberi amanah untuk mengelola alam yang ada di dunia ini. Tentu saja sebagai bekal mengelola alam ini, Allah juga telah menurunkan panduannya sebagaimana yang terdapat di dalam Al-Quran. Jika demikian, pengelolaan sumber daya alam ini mestilah harus sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan sang pemilik. Inilah hakikat ekonomi Islam, mengelola sumber daya alam untuk mensejahterakan manusia sesuai dengan panduan ilahi. Sesungguhnya menggariskan tauhid sejatinya harus dijadikan asas tegaknya ekonomi Islam. Tauhid merupakan fondasi ajaran Islam. Dengan tauhid manusia akan menyadari bahwa tiada Tuhan selain Allah, tiada pemilik selain Allah, dan tiada pencipta di alam ini selain Allah. Dari sinilah kita muncul pandangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemilik hakiki, sementara manusia tidak lebih sebagai orang yang dimiliki, sebagai orang yang dimilikan dan diberi amanah oleh Allah. Dengan kata lain, manusia sesungguhnya pemilik sementara.
Tindakan ekonomi yang adil akan lahir sepanjang pelaku-pelaku ekonomi menyadari tentang kedudukan Allah Subhanahu wa taala. Ungkapan tauhid Islam, la ilaha illallah, mengandung arti bahwa tidak ada wujud siapapun yang patut diberi sebutan Tuhan kecuali Allah. Tauhid Islam yang tersimbol dalam ungkapan tersebut mencapai dua tujuan sekaligus: mengukuhkan Tuhan sebagai satu-satunya pencipta alam raya dan mensederajatkan semua manusia sebagai makhluk Tuhan yang dikaruniai sifat-sifat esensial manusia yang sama dengan status kosmik yang sama pula. Dari penjelasan di atas bahwa kita dapat disimpulkan bahwa manusia hanyalah bukan pemilik sepenuhnya, pemiliknya adalah Allah SWT. Kita hanya sebagai makhluk yang diberi oleh Allah SWT. Oleh karena itu, kita harus banyak bersyukur kepada Allah atas apa yang diberikan kepada kita sebagai makhluknya. Serta kita sebagai pelaku ekonomi, kita harus melakukan keadilan terhadap apa yang kita usahakan, menjunjung tinggi nilai kejujuran, dan tetap taat kepada Allah SWT. Juga kita sebagai pelaku ekonomi harus menjunjung tinggi perintah-perintah apa yang ditelahkan oleh Allah untuk menjalankan sebuah kegiatan perekonomian, karena perintah Allah adalah merupakan panduan bagi kita untuk melakukan kehidupan di dunia maupun di akhirat. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.